Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan ya, pagi hari ini saya mau berbicara secara khusus tentang satu topik yang belakangan juga banyak dipersoalkan, tentang apakah Yesus itu Allah. Ya. Apakah Yesus itu Allah? Ini banyak dibicarakan di dalam perdebatan di media sosial. Lalu banyak juga dibikin video-video singkat tentang ini. Tetapi saya tetap berpikir bahwa untuk menjelaskan hal ini perlu waktu yang khusus. Itu sebabnya saya pakai sesi khotbah seperti ini untuk mencoba menjelaskan topik ini kepada jemaat dengan tujuan agar jemaat bisa mengerti dengan benar. Ingat ya, itu kata kuncinya. Mengerti dengan benar tentang hal ini. Ya. Saya kasih judul pagi ini, Allahku, Allahku, seru Yesus. Artinya Yesus dalam satu saat pada waktu ia ada di kayu salib, kalau saudara masih ingat, dia pernah berteriak, Eli, Eli, lema sabachthani. Lema, bukan lama, lama itu lema. Itu bahasa Arab. Eli, Eli, lema sabachthani. Seperti itu. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini dia. Jadi di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sini kita bisa melihat cuplikan yang dicatat oleh Matius. Pada waktu Yesus ada di kayu salib, dia berkata, saudara, Eli, Eli, lema sabachthani. Ya, itu yang pertama. Coba next. Yang kedua, ya, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Ini juga perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, saudara, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi dari dua kutipan ini, ya, Yesus berkata langsung dari dirinya, Allahku, Allahku. Sehingga next ada alur pikir atau logic flow yang bisa timbul dari ayat-ayat semacam ini, saudara. Alur pikirnya apa? Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah. Ya. Yesus adalah Allah. Tetapi kenapa ia berseru kepada Allah? Kan itu yang sering kan diperdebatkan kan? Ya kan, orang-orang saleh yang malas berpikir suka memperdebatkan itu di YouTube itu. Harusnya kalau memperdebatkan itu diteliti dulu dengan baik sehingga waktu perdebatan terjadi ada ide-ide yang benar yang keluar dari perdebatan itu. Makanya saudara-saudara jangan suka nonton debat-debat yang begini. Karena yang pertama, saudara takutnya nggak paham apa-apa itu. Maaf ya, bukan merendahkan saudara ya. Kan kita punya keahlian masing-masing kan. Gitu. Karena saya juga melihat setiap terjadi perdebatan-perdebatan seperti ini, yang ada itu malah ujungnya maki-makian. Ya kan? Bukannya memuliakan Tuhan,
malah maki-makian. Apalagi sekarang ada pendeta baru tuh, mantan politisi tuh. Siapa dulu yang disebut si sempak merah siapa? Siapa itu yang tiba-tiba jadi pendeta dia tuh di YouTube? Ada itu, siapa ya? Politikus tiba-tiba jadi pendeta. Heran saya. Jadi saudara, ya sekali lagi, bagi kita orang Kristen, Yesus adalah Allah. Tetapi kenapa ia berseru kepada Allah? Lalu Yesus juga menyebut Bapa sebagai Allahku. Itu tadi. Eli, Eli, lema sabachthani. Allahku, Allahku. Lalu kalau kita mengikuti alur pikir seperti ini, maka timbul satu kesimpulan, walaupun kesimpulan ini salah ya, tapi ini yang di blow up, ini yang ditampilkan di media-media, khususnya debater-debater atau polemikus dari agama lain, ya. Mereka mengatakan akhirnya Yesus bukan Allah, ya. Yang sedikit rasa menyesal, kadang-kadang orang yang diajak berbicara, yang berdebat, ya orang Kristen sendiri tidak begitu piawai menjelaskan konsep-konsep ini, ya. Sehingga saya perlu mendidik jemaat yang saya pimpin agar memiliki pengetahuan yang benar tentang topik ini. Karena bagi saya, satu-satunya cara untuk menangkal ajaran-ajaran atau pembahasan-pembahasan yang mungkin banyak salahnya di YouTube itu adalah dengan mengajar jemaat secara benar. Karena kita nggak mungkin tuntut itu mereka, nggak mungkin. Jadi satu-satunya cara menurut saya akan berusaha mengajar saudara dengan cara yang benar dan isinya juga benar. Jadi sepanjang saya khotbah, tolong perhatikan, kalau masih ada HP yang terhubung dengan internet, tolong diputus internetnya sekarang supaya tidak bunyi-bunyi, ya. Jangan juga diam-diam lihat WhatsApp, nanti saya kutuk HP saudara, nggak bisa buka WhatsApp. Ya, next. Baik, kita akan coba membahas ini pelan-pelan. Selanjutnya, yang pertama saudara-saudara, kita akan memeriksa istilah-istilah yang lahir atau muncul di dalam Alkitab. Karena ini sering menjadi bingung, orang Kristen sendiri sering bingung antara Allah dengan Tuhan. Ya, lagu kita barusan juga kan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, sebenarnya tidak salah, cuman kalau kita kembali kepada istilah yang dimunculkan oleh Alkitab, kita sebenarnya bisa membedakan istilah Allah dengan istilah Tuhan. Nah, kalau Allah di dalam perjanjian baru itu merujuk kepada pribadi Bapa. Ya. Jadi ketika perjanjian baru menulis kata Allah, itu bisa dipastikan merujuk kepada Bapa. Sementara istilah Tuhan itu juga bisa dipastikan merujuk kepada pribadi Yesus yang adalah manusia. Nah, ini penting ini kata-kata ini. Karena kadang kita kan orang Kristen ini, ya udahlah libas saja lah. Yesus Tuhan, bayangan kita kan yang Allah gitu. Di dalam perjanjian baru, sekali lagi saya ulang,
Istilah Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Tapi Yesus yang sebagai manusia. Coba kita lihat ini Roma 10 ayat 9. Ada yang buka Roma 10 ayat 9, ada yang buka 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Jadi bagus ya LCD kita ya. Kelihatan ada coraknya gitu. Ya. 1 Korintus 6 ayat 14, ada buka 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi ada 3 ayat nih. Yang pertama dulu, siapa yang mau baca? Roma 10 9. Roma 10 ayat 9. Ya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebentar. Yesus adalah Tuhan. Lanjut. Dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oke. Percaya dalam hatimu bahwa Allah, perhatikan istilah Allah, telah membangkitkan. Dia, siapa dia ini? Tuhan. Yesus. Yang disebut sebagai Tuhan. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah? Tuhan. Berarti kalau Allah membangkitkan Tuhan, iya kan? Berarti dalam istilah ini, ingat ya, saya batasi ya. Dalam istilah ini, Tuhan itu pernah mati. Betul? Itu sebabnya tadi saya bilang istilah Tuhan dalam perjanjian baru itu menunjuk kepada Yesus yang adalah manusia. Iya kan? Mengerti ya? Biar ini nggak salah ini. Jadi jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Jadi Allah dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 itu merujuk kepada Bapa. Tuhan yang ada di sana merujuk kepada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Mulai di sini mengerti ya? Jadi kalau ada di luar sana, Allah kok bisa mati? Allah nggak bisa mati. Yang mati di sini siapa? Tuhan. Saudara ini agak tegang. Ya, ini penting, saya pelan-pelan aja. 1 Korintus 6 ayat 14, satu orang yang lain. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Nah, Allah membangkitkan siapa? Coba dijawab berdasarkan ayat tadi. Allah membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan ini pernah mati enggak? Pernah. Jadi Tuhan yang mati ini siapa ini? Yesus dalam keadaannya sebagai, harus lengkap loh ya. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia disebut sebagai Tuhan. Apa tadi katanya? Allah yang telah membangkitkan Tuhan. Allah di sini merujuk kepada siapa? Allah di sini merujuk kepada siapa? Bapa. Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Yesus yang adalah manusia. Jangan lupa itu. 8 ayat 6, 1 Korintus, seorang yang lain. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini sebenarnya ada banyak lagi ayat di Perjanjian Baru, tapi saya hanya menampilkan 3 ini karena berhubungan, berkaitan. Tadi di Roma dikatakan Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 6:14, Allah membangkitkan Tuhan langsung. Lalu di 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi sampai di sini jelas ya, di dalam istilah Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kalau ditulis Allah, itu merujuk siapa? Bapa. Kalau ditulis Tuhan, itu menunjuk siapa? Yang adalah manusia. Itu nggak boleh lupa itu. Itu penting itu. Kenapa selalu saya ulang-ulang itu penting? Karena nanti kita akan sampai kepada pembahasan bahwa Yesus itu punya 2 natur. 100% manusia, 100% Allah. Ya, karena istilah Tuhan tadi merujuk kemana? Kemanusiaan Yesus. Jadi kalau bilang 100% manusia, 100% Tuhan, ya sama aja itu. 100% manusia, 100% Allah. Nanti itu di akhir. Sekarang ini masih sisi kemanusiaannya dulu. Jadi ketika Perjanjian Baru menulis Allah, ingat, itu merujuk kepada Bapa. Ketika Perjanjian Baru menulis Tuhan, hampir bisa dipastikan. Saya selalu pakai hampir bisa dipastikan, karena terjemahan Indonesia ini nanti ada juga Tuhan merujuk kepada Allah Bapa. Tapi dalam teks aslinya beda. Ya, keterbatasan bahasa ya. Jadi Tuhan itu hampir bisa dipastikan merujuk kepada Yesus yang adalah manusia. Udah ya sampai di sini ya. Aman ya? Nah, sekarang kita coba lihat satu bagian next di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, ini agak panjang, jadi kita buka saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 36. Pertama-tama saya akan baca dulu ayat yang terakhir ya. Ini biar saya baca, sudah perhatikan ya. Ayat 36. Dikatakan apa? Jadi seluruh kaum Israel, ini saya baca dari Alkitab terjemahan baru. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah merujuk kepada siapa ini? Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu adalah status yang diberikan Allah kepada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi saya ulang, pelan-pelan. Kalau kereta api itu bunyinya jadi gini. Susah. Biasanya kan susah kan. Jadi ayat 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu, berarti Yesus yang disalibkan adalah manusia kan, menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi, Tuhan adalah status yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Kristus ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut, transliterasi dalam bahasa Indonesia, Mesias. Ya, Mesias itu punya 3 ruang lingkup sebagai imam, raja, dan nabi. Mesias. Dan Yesus adalah Mesias karena dia imam besar. Ibrani mengatakan seperti itu. Dia raja di atas segala raja. Kitab Wahyu mengatakan seperti itu. Dia juga nabi. Ya, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, dia sebagai manusia. Betul? Ingat ya, sampai di sini oke ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Perhatikan. Mulai ayat 30 dulu. Ayat 9. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata, ini khotbah Petrus ya, yang setelah khotbah banyak yang diselamatkan. Petrus berkata, saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Siapa Daud itu? Raja Israel yang kedua, yang hidup sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Memerintah, bukan hidup. Dia memerintah Israel dari tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi kan tahun berkurang kan? Mundur kan? Daud, raja kedua Israel. Jadi dikatakan, dengan terus terang kepadamu aku dapat berkata-kata tentang Daud, bapak leluhur kita. Bagi bangsa Israel, Daud itu adalah salah satu tokoh terbesar. Yang paling besar Musa. Ya. Daud telah mati dan dikubur. Ya, lalu dikatakan apa? Kuburannya pun masih ada sampai sekarang. Kata Petrus, masih ada kuburan Daud itu. Namun Daud ini seorang nabi. Ini masih Daud ya. Daud seorang nabi. Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa Allah akan mendudukan seorang dari keturunannya atau keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Next. Jadi yang pertama, saudara, karena ini ayat ini merujuk Yesus. Di sini Yesus sudah dinubuatkan oleh Raja Daud bahwa Yesus itu adalah raja dari keturunannya. Jadi kalau raja itu menunjuk sisi manusianya. Lalu ayat 31 sampai 32, perhatikan Alkitabnya. Karena itu ia telah melihat ke depan. Siapa yang melihat ke depan? Daud. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Artinya dia punya visi ke depan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya, dan ini merujuk kepada Yesus yang bangkit. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Daud sudah menubuatkan Allah akan membangkitkan Mesias. Lalu ayat 32 berkata, ya Yesus inilah yang dibangkitkan. Jadi dari ayat ini Yesus itu disebut sebagai Mesias. Betul? Allah membangkitkan Mesias. Ingat, Mesias tadi adalah raja, imam, dan nabi. Saya lanjut ayat 32-nya. Dan tentang
saksinya. Kami langsung melihat, kami mengalami kebangkitan itu. Artinya kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bukan cerita isapan jempol, bukan cerita dongeng, bukan. Ada saksinya itu. Ya. Lalu mulai ayat 33 perhatikan. Sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab ini penting, bukan Daud yang naik ke surga, bukan Daud, bukan Bapak Daud yang naik, katanya. Bukan. Siapa yang naik? Daud bilang begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, terjemahan kalau kita ngikuti dari bahasa aslinya, ya terjemahan tadi ya. Kalau saya supaya membuat ini jelas lebih suka mengatakan Allah telah berfirman kepada Tuhanku. Karena di dalam teks aslinya saya lihat kemarin itu di dalam teks Perjanjian Baru tapi bahasa Ibrani. Ya, kata Tuhan pertama di sini ditulis dengan Hashem. Itu Allah, nama Allah. Memang di Perjanjian Lama itu selalu diterjemahkan dengan kata Tuhan, tapi karena ini Perjanjian Baru. Nah, Tuanku itu Adoni, jadi ledoni kepada Tuanku. Nah, Adon ini itu yang sering kita sebut Adonai, betul? Nah, ini kalau diterjemahkan dalam konteks Perjanjian Baru, kalau saya sih lebih sepakat dengan Tuhanku. Jadi Allah telah berfirman kepada Tuhanku, ya, duduklah di sebelah kananku. Jadi yang naik ke surga itu bukan Daud. Yang naik ke surga siapa? Yesus. Yesus yang adalah manusia itu naik ke surga. Jadi kalau saya simpulkan ayat ini, inilah alasan kenapa dikatakan di ayat 36, seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, berdasarkan ini pula tadi saya katakan terjemahan yang paling masuk akal dalam konteks Perjanjian Baru di atas adalah Allah dan Tuhan, bukan Tuhan dan Tuhan. Pusing Pak, air. Saya ibadah kok malah pusing ya Pak. Gak apa-apa, memang kadang-kadang pengajaran ini pertama kali didengar yang pusing. Makanya dengar ulang. Ya kan? Jadi coba saya simpulkan begini. Dalam keadaannya sebagai manusia, ini kalimat kunci ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus taat sampai mati di kayu salib, sehingga dia ditinggikan oleh Allah dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu yang dicatat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 kan? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan siapa? Allah Bapa. Jadi kemanusiaan Yesus itu memuliakan Bapa. Ingat istilah Tuhan tadi merujuk kepada Yesus yang adalah
manusia. Sudah mulai bisa dimengerti nih? Hilang Pak. Sebagai manusia dia hamba yang taat sampai mati di kayu salib, ditinggikan dan diberikan kepadanya nama di atas segala nama, lalu ia bangkit dari kematian, serta setelah ia bangkit dari kematian, kepadanya diberikan segala kuasa di alam semesta. Matius 28 ayat 18. Coba deh Matius 28 ayat 18. Satu orang baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Iya. Kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah manusia. Diberikan segala kuasa. Ingat ya, Yesus yang adalah manusia. Ini penting sekali nih. Karena dari sini nih kesalahpahaman terus terjadi nih. Allah kok berdoa kepada Allah, kan gitu ya? Allah kok harus diberikan kuasa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan konyol itu. Yang tidak mengerti sesuatu dengan benar, ya. Kalau Pak Bambang Nurusena bilang tuh gemblung ke susu manggung. Tahu gemblung? Apa itu gemblung? Istilah orang yang sok tahu. Itu dah. Masih dikit taunya ke susu manggung. Langsung mau tampil. Cuman tahu suatu bahasa Yunani, merasa udah tahu semua kita PB. Ya itu bukan istilah saya, itu istilah saya dengar dari Pak Bambang saya, gemblung ke susu manggung. Akhirnya debat kusir. Ya. Jadi Allah memberikan kepada Yesus segala kuasa di langit dan di bumi dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan lagi dibilang Allah kok butuh kuasa diberikan oleh Allah. Yesus menerima kuasa dari Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Itu dia saudara. Ya, gimana? Agak jelas ini? Ya kan? Itu dia. Saya lanjutkan ya. Diberikan segala kuasa. Lalu setelah itu Yesus yang adalah manusia ini naik ke surga. Betul kan? Kisah Rasul mencatat kan? Markus pasal 16 juga mencatat. Coba buka Markus 16 ayat 9 sampai 14. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Kalau Markus 16 itu langsung aja buka Lukas. Karena Markus itu sampai 16. Ayat 9 sampai 14. Dibilang apa di sana begini? Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena ini. Lalu perempuan itu, Maria Magdalena, pergi memberitahukan kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya, sebelum kematian Yesus. Pada waktu itu sedang berkabung dan nangis karena Yesus mati kan. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-muridnya ini tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ke Emmaus. Teks lain itu ke Emmaus.
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tapi mereka pun belum percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, murid-muridnya. Karena satu sudah mati. Siapa yang mati? Yudas Iskariot. Dia sudah bunuh diri. Loh iya, karena menyesali perbuatannya. Jadi ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang melihat dia sudah kebangkitannya, yaitu Maria Magdalena dan 2 orang yang ke Emmaus tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya saudara-saudara, ya, Yesus setelah bangkit, dia naik ke sorga. Ya, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Selain tadi teks Kisah Para Rasul, buka Ibrani 1 ayat 3. Pagi ini kita banyak buka ayat ya, nggak seperti biasanya. Ibrani 1 ayat 3. Coba baca satu orang. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Siapa itu? Allah. Secara kekal, Yesus ini yang adalah manusia ini setelah dia naik ke surga, dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Coba buka Wahyu 19 ayat 16. Satu orang baca. Yang sudah sarapan baca. Pada jubahnya dan padanya tertulis, pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, siapa ini yang dimaksud? Yesus yang tadi telah naik ke surga. Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan sebenarnya. Nah ini, dan semua ini adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Jangan salah ya. Jadi waktu Yesus bersuruh nanti Allahku, Allahku, itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya memang dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus bukan Allah. Dia adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus bukan Allah memang. Kalau dia Allah, lalu buat apa dia disalib? Emang Allah bisa disalib? Ayo. Allah bisa lapar? Allah bisa nangis? Nanti kitab Ibrani bilang dia adalah kepenuhan, sama seperti saudara-saudaranya, yaitu manusia itu. Sama. Yesus kan pernah menangis kan? Kapan? Tadi ya. Kapan? Di padang gurun. Di Getsemani. Ayo. Ya, ada yang padang gurun, ada yang Getsemani. Siapa lagi? Kapan Yesus menangis? Waktu Lazarus mati. Alkitab dengan jelas mengatakan, maka menangislah Yesus. Sisanya enggak. Waktu Lazarus mati kan? Saudaranya Marta dan Maria kan? Maka menangislah Yesus. Yesus juga menangis. Yesus lapar enggak? Lapar. Haus enggak Yesus? Haus. Matius pasal 4 mengatakan setelah berpuasa 40 hari lamanya, maka laparlah Yesus. Lapar dia.
Andaikan di padang gurun ada Kentucky Fried Chicken, emang Allah bisa lapar? Nggak bisa. Berarti Yesus dalam keadaannya sebagai manusia ini harus bisa dibedakan. Makanya dikatakan juga Bapakku lebih besar daripada aku, karena Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya jelas Allah lebih besar. Aku tunduk kepada kehendak Bapakku. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kira itu lancar tuh. Ya iyalah, manusianya Yesus harus tunduk kepada kehendak Allah. Sama seperti kita yang adalah manusia harus tunduk kepada kehendak Allah. Waktu firman itu berinkarnasi, dia menjadi manusia. Sampai di sini paham ya? Kenapa Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani? Pada waktu Yesus berkata begitu, kondisinya itu sebagai manusia. Saya lupa di kitab Petrus ada ayat yang berkata dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba searching di Alkitab elektronik itu kitab Petrus kata manusia. Di ayat mana itu? 1 Petrus 2 atau apa itu? Ada yang bisa? Kan ada aplikasi Alkitab kan? Ada bagian search-nya itu, cari. Ketik manusia, tapi khusus pencarian di kitab Petrus. Mungkin karena saya sudah tua ya. Ada nggak? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nggak dapat ya. Nanti dah kita cari di rumah kalau gitu ya. Kok lama ya? Ada bagian search-nya yang bulat begini kayak teropong. Gak ada ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Next. Ini kesimpulannya nih. Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan dan Kristus atau Mesias yang tunduk dan berserah penuh kepada kehendak Allahnya, yaitu Bapa. Ingat, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan bingung lagi ya. Kenapa kok Yesus berdoa kepada Allah? Ya jelas saja, karena dia berdoa dalam kondisinya atau keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi saya ulang kesimpulannya ini. Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan dan Kristus, Mesias, yang tunduk dan berserah penuh kepada kehendak Bapa, Allahnya. Makanya dia bilang Allahku. Aku akan pergi kepada Allahku. Dia ngomong begitu dalam keadaannya sebagai manusia. Next. Selanjutnya, Yesus juga adalah Allah. Itu kan di awal tadi saya bilang 100% manusia, 100% Allah. Yesus juga adalah Allah. Yesus disebut Allah dalam keadaannya atau eksistensinya yang kekal. Ingat, yang kemanusiaan Yesus itu tidak kekal. Karena kemanusiaan Yesus dimulai ketika Maria melahirkan dia, betul nggak? Iya kan?
Sebelum Maria atau sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, manusia Yesus belum ada. Iya kan? Belum. Jadi manusia Yesus itu ada awalnya gitu. Tapi Yesus yang adalah Allah itu bicara tentang eksistensinya yang kekal, keadaannya yang kekal, yang menyatu atau satu dengan Allah sebagai firman. Coba Yohanes 1 ayat 1 buka semua. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ya pelan-pelan ya. Pada mulanya, terjemahan lama mengatakan adalah firman. Terjemahan baru mengatakan pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya mungkin lebih jelas. En arche en hologos. Pada mulanya, ya, keberadaan firman ini ada. En hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tidak terpisahkan dengan Allah. Dan kesimpulan yang diberikan di Yohanes 1 ini, firman itu adalah Allah. Siapa firman ini? Firman ini adalah pribadi kedua dari Trinitas. Siapa itu? Ya Yesus. Yesus itu siapanya firman? Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 14 coba lihat. Ayat 14. Yohanes 1 tadi. Seorang baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, siapa nama manusia firman ini? Yesus. Waktu Bunda Maria mengandung yang berasal dari Roh Kudus dan dia melahirkan seorang pribadi, itu namanya Yesus. Dia adalah manusia. Tapi Yesus yang sekarang jadi manusia, itu adalah firman yang kekal yang bersama dengan Bapa. Dalam keadaannya sebagai firman, Yesus itu adalah Allah. Bapaknya garuk-garuk kepala padahal nggak gatal. Ngerti ya? Jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia, dia adalah firman, logos. Firman ini bersama-sama dengan Allah secara kekal. Karena kita tahu Allah menciptakan dengan apa? Berfirman. Iya kan? Coba tuh Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Bereshit bara Elohim et hasamayim fa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, ya kan? Veruah Elohim, roh Allah, merah hefet, melayang-layang, ya kan? Alfanai hamayim, di atas permukaan air, roh Allah. Ayat ketiga, Veyomer Elohim, berfirmanlah Allah. Vehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan terang dengan bagaimana? Caranya bagaimana? Berfirman. Kalau saksi Yehova bilang, saya punya Alkitabnya, terjemahan baru, saksi Yehova. Begini katanya.
Ayat 3 ini. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu adalah suatu Allah. Beda loh itu. Saksi Yehova, makanya menurut saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah. Mereka tidak mengakui Yesus adalah Allah. Logikanya begini nih. Jadi Allah dan firman dan rohnya yang kita kenal sebagai Trinitas atau Tritunggal itu selalu ada bersama-sama dari kekal sampai kekal. Saudara, kalau saya tanya, bisakah kita membayangkan bahwa ada Allah tanpa firman-Nya? Bisa nggak? Kenapa? Karena kalau pernah ada Allah tanpa firman-Nya, ya berarti pernah Allah bisu kan gitu. Duh iya dong, kan nggak bisa berfirman tuh. Duluan mana? Allah atau firman? Firman. Firman-Nya siapa? Loh kan kalau duluan Allah terus firman-Nya siapa? Duluan firman, firman-Nya siapa? Berarti kan sudah ada Allah sama firman. Duluan mana? Allah atau firman-Nya? Allah. Berarti pernah ada Allah tanpa firman? Bisu dong Allah pernah. Allah dan firman itu sama-sama ada. Nggak ada duluan-duluan itu. Kalau duluan firman, firman-Nya siapa? Kan Allah belum ada. Firman ada, terus firman-Nya siapa? Duluan Allah. Firman belum ada, Allah sudah ada. Terus Allah mencipta pakai apa? Kan di sini kan Allah mencipta pakai firman, kan? Terus Allah mencipta pakai apa? Orang saksi Yehova bilang pakai firman, Pak. Loh katanya firman belum ada. Firman Santoso. Ya firman-Nya diciptakan, Pak. Loh terus firman yang diciptakan pakai firman yang mana? Kan Allah mencipta dengan firman. Nah, bingung kan? Jadi Allah, firman dan rohnya itu sama-sama ada dari kekal sampai kekal. Mereka tidak pernah saling mendahului. Itu sebabnya nanti firman ini menjadi manusia. Itu yang tadi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, bersekinah di antara kita, diam di antara kita. Yaitu siapa yang diam di antara manusia? Yesus. Berarti sebelumnya Yesus ini siapa? Firman. Firman itu adalah Allah. Sampai haus saya gini-gini. Nggak sulit kan diterima kan oleh logika kan? Enggak kan? Nggak sulit. Nggak usah urut saya pura-pura urut. Urut pergi ngambil air nggak dengar bagian terpenting ini. Nah, gimana? Kenapa kita tunggu urut ya? Begitu logikanya. Ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ketiganya kita sebut sebagai Trinitas atau Tritunggal, sama-sama kekal. Lalu demi penebusan dosa manusia, demi penebusan umat manusia dari dosa, Firman, ini Firman menjadi manusia, dinamakan Yesus. Jadi Yesus ini tadinya adalah Firman. Firman ini adalah Allah. Itu sebabnya Yesus itu juga adalah Allah dalam keadaannya sebagai firman Allah yang ada dari kekal. Saudara. Itu dia. Terima kasih Bu. Berarti saya harus ulang bagian tadi. Terima kasih. Ya, Bu.
Begitu saudara. Ya. Itu sebabnya kita mengenal dalam teologi Kristen dua natur Kristus, dua natur Yesus. Natur pertama, Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman yang dari awal secara kekal bersama-sama dengan Bapa dan Rohnya. Saksi Yehova bilang gini, ada waktu, perhatikan ya, ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Berarti itu Allah bisu itu. Itu ajaran siapa? Saksi Yehova. Ajaran kita tidak begitu. Allah, firman dan Rohnya tidak pernah terpisah. Mereka adalah tiga pribadi dari kekal sampai kekal. Dan mereka bukan tiga, mereka esa, tunggal. Susah betul Pak dipahami. Ya namanya bicara tentang Allah ya susah sebenarnya. Iya kan? Tapi kalau kita mau katakan Tuhan, pikiranku terbatas Tuhan, tapi aku mau mengerti. Roh Kudus pasti. Pasti. Kan Roh Kudus yang akan mengajari kita kan? Yohanes 14 kan? Next. Jadi Yesus itu 100% Allah dalam keadaannya sebagai Yesus itu 100% Allah dalam keadaannya sebagai firman. Itu besar kayak gitu. Dia juga 100% manusia yang disebut Tuhan dan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia itu. Tapi mereka satu pribadi. Satu pribadi itu. Kita buka sedikit Kolose 2 ayat 9 coba. Kolose pasal 2 ayat 9. Belum? Seorang baca Kolose 2 ayat 9. Di dalam Yesus telah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah itu di dalam diri Yesus menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus adalah manusia 100%, juga Allah 100%. Ibrani 2:14. Ayo, seorang baca. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas mati. Iya. Anak-anak itu anak-anak darah dan daging. Yesus juga disamakan dengan mereka menjadi darah dan daging, yaitu firman tadi menjadi manusia. Ayat 17-18 masih Ibrani pasal 2 tadi. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia pada Allah untuk mendamaikan dosa. Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya karena tadi dia itu firman. Dia itu firman bersama-sama dengan Allah. Tapi supaya dia bisa mendamaikan, tadi ada mendamaikan tuh. Dia harus jadi manusia.
Karena dia harus dikorbankan. Memang ada orang yang bisa menyalibkan Allah. Supaya bisa dikorbankan harus jadi manusia. Ini kita bicara ya tadi tentang dua natur Kristus, yang adalah manusia 100%, yang kita sebut Tuhan tadi, dan yang adalah Allah 100%, yang kita sebut sebagai firman. Next, terakhir. Jadi waktu Yesus berseru Allahku, Allahku, Yesus berseru kepada Bapaknya dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan bilang lagi Tuhan, Allah kok berseru kepada Allah. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, bukan Allah. Bukan. Dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus adalah Allah dalam keadaannya sebagai firman. Ini besok ujian kayaknya nggak ada yang gitu ya. Jadi waktu Yesus berseru Allahku, Allahku, ya wajar, karena dia berseru sebagai seorang manusia. Nah ini yang tidak bisa dipahami oleh polemikus dari tempat lain. Mereka enak saja kan, gampang aja. Oh bilang Yesus bukan Allah, Allah kok berseru kepada Allah. Ya kamu nggak nyampe masih ke situ. Supaya nyampe belajar yang rajin, baru debat, betul? Jadi jangan suka nonton debat-debat itu ya. Apa perlu saya keluarkan pelarangan? Tidak usah ya. Fatwa. Soalnya banyak orang Kristen senang betul nonton debat, udah dia nggak tahu apa-apa. Dia bingung kiri kanan. Saya yang tahu sedikit aja nggak mau nonton debat itu, saya nggak ada gunanya. Nggak ada orang bertobat karena debat. Yang adanya akhirnya maki-makian. Coba deh yang komentar di bawah, makian nggak? Makian. Ya, jadi itu dah. Jadi kesimpulannya ini ya, waktu Yesus berseru Allahku, Allahku, Yesus berseru kepada Bapaknya dalam keadaannya sebagai manusia. Kan itu judul kita tadi kan? Allahku, Allahku, seru Yesus. Selesai ya. Nanti Rabu kalau mau kita perdalam ini di KKA. Ya, Rabu KKA-nya di rumah Ibu Ruth kan? Kita perdalam ini. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Nah, Pastori ya. Oh boleh. Berapa jam Ibu mau pinjam tempat itu? Biasanya itu ada tarifnya per jam. Tuhan memberkati. Ya. Sulit Pak.